ada tiga hal mendasar kenapa para peserta ini hadir dari berbagai perguruan tinggi, karena memang status sekolah laboratorium ini ada lembaga swasta di dalam negeri. Status lab school itu swasta, tetapi negerinya itu di UPI atau di universitas yang lain, seperti Unsiah dan sebagainya. Yang kedua, ada Dikdasmen di dalam Dikti. Nah, oleh sebab itu ini harus dipecahkan, sebab pada prakteknya lain rektor, lain kebijakan. Oleh karena itu tidak bisa diselesaikan di perguruan tingginya masing-masing. Oleh karena itu harus ada regulasi dari tingkat yang lebih tinggi dari perguruan tinggi, Permenkah, atau bahkan yang lebih hebat itulah PP, seperti PP tahun 93 tahun 2015 tentang rumah sakit pendidikan. Nah, ini sama status rumah sakit pendidikan, teaching hospital dengan teaching school untuk di perguruan tinggi yang LPTK ini sama. Maka kami memerlukan juga PP setara PP 93 tahun 2015. Nah, tentu saja keseragaman ini penting, sebab yang paling urgent setiap tahun lab school itu di perguruan tinggi manapun yang ada lab schoolnya selalu menjadi temuan. Ini harus tuntas, nggak bisa diselesaikan oleh perguruan tingginya masing-masing. Nah, oleh sebab itu kami sangat berharap melalui kegiatan ini, satu, itu terbentuk asosiasi sekolah laboratorium se-Indonesia, atau nanti disebut ASLI, Asosiasi Sekolah Laboratorium Indonesia. Yang kedua, itu ada draft PP, peraturan pemerintah untuk diajukan ke negara, dalam ini legislatif dan eksekutif, Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian Dalam Negeri karena membawahi Departemen Dalam Negeri itu membawahi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Nah, karena izin dikeluarkan dari provinsi untuk level SMA dan kabupaten kota untuk PAUD, TK, SD, SMP. Nah, oleh sebab itu kami berharap bahwa dengan kegiatan ini nanti ada lahir naskah akademik untuk mengusung PP, dan diusungnya itu oleh ASLI, tidak oleh UPI, tidak oleh Unsiah, tidak oleh UNP, tidak oleh Unsri, tetapi oleh Asosiasi Sekolah Lab School se-Indonesia. Nah, nanti bentuknya seperti apa kita serahkan kepada pemerintah. Tapi yang jelas semua lab school memiliki suatu sikap bagaimana untuk memperbaiki diri di kemudian hari. Di kemudian pengurus sekolah laboratorium itu lebih baik, lebih profesional, lebih akuntabel, sehingga tidak merugikan perguruan tingginya masing-masing. Nah, itu. Kemudian adapun yang hadir sekarang ini ada 21 LPTK atau perguruan tinggi. Dari paling barat dari Unsiah, kemudian ke timur Undiksa, sampai ke Undana, Universitas Nusa Cendana, NTT. Ini alhamdulillah UNJ hadir, juga UNY hadir, kemudian juga UNESA hadir, UM hadir, UNP Padang hadir. Alhamdulillah banyak perguruan tinggi yang betul-betul respon, karena menandakan ini ada masalah besar harus diselesaikan. Nah, kemudian berikutnya, tahap berikutnya sangat penting agar para rektor di perguruan tinggi masing-masing yang punya lab school untuk care terhadap bagaimana permasalahan lab school yang sekarang ini dihadapi, khususnya menyangkut tentang legal standing dan akuntabilitas. Ini pertama kali di Indonesia untuk kongres sekolah laboratorium se-Indonesia. Jadi belum pernah, hanya keluhan demi keluhan dari beberapa waktu puluhan tahun yang lalu, dan ini belum ada titik temu. Oleh karena itu mudah-mudahan yang dimana UPI diberi kepercayaan ini untuk menjadi tuan rumah, sehingga di sini bisa terwujud bagaimana harapan ke depan. Nanti melalui ASLI itu, Asosiasi Sekolah Laboratorium se-Indonesia itu, memperjuangkan nasib lab school se-Indonesia. Bukan hanya UPI, tapi UNJ juga, UNY, kemudian UNESA, dan seterusnya. Jadi UPI yang membidani, yang menggawangi. Nah, ada 3 perguruan tinggi yang betul-betul ke depan. Ini UNP, ada Prof. Nur Hasansyah, kemudian ada Dr. Rizwan dari Sriwijaya yang merasa ini betul-betul butuh, dan satu lagi Pak Dr. Anggoro dari UNJ. Wah, ini harus selesai masalahnya. Nah,
Intinya kami tidak ingin mewariskan yang sulit untuk generasi penyelenggara atau pengelola lab school di masa yang akan datang. Itu. Jadi UPI mendapatkan tempat yang baik di para perguruan tinggi ex LPTK ataupun FKIP se-Indonesia ini. Ya, alhamdulillah pada malam ini berkumpul ya para penyelenggara lab school di seluruh Indonesia, dan kita tahu bahwa sejak lama barangkali ada persoalan terutama terkait dengan masalah regulasi dalam penyelenggara lab school ini, sehingga mungkin masing-masing daerah, masing-masing perguruan tinggi mungkin berbeda satu sama lain dalam rangka menyikapi atau menyiasati persoalan ini. Nah, saya sangat berharap di malam ini dengan pengalaman ya yang kaya dari berbagai daerah, berbagai lembaga itu, nah mudah-mudahan bisa sharing experience, sharing pengalaman, dan yang paling penting itu adalah bagaimana bisa merumuskan pikiran-pikiran yang konstruktif ya dalam rangka menyelesaikan persoalan ini. Nah, sehingga ke depan setiap lembaga manapun barangkali yang menyelenggarakan lab school itu punya pegangan yang pasti ya tentang bagaimana sesungguhnya lab school itu diselenggarakan oleh sebuah perguruan tinggi. Nah, ini barangkali harapan yang paling saya inginkan, dan mudah-mudahan nanti pikiran ini barangkali nanti dirumuskan dan tentu saja disampaikan kepada pemerintah ya untuk coba diakomodasi barangkali di dalam regulasi pendidikan yang baru.